Ya, Menurut Bapak, media literasi apa sih Pak yang paling efektif untuk menjadi pembelajaran buat masyarakat juga? Jadi kita tuh untuk menyebarluaskan keutamaan SBN Syariah tuh, bisa lebih masuk gitu ke masyarakat. Kira-kira media literasi apa Pak yang menurut Bapak paling efektif? kita harus gunakan semua media karena target market ataupun masyarakat Indonesia, masyarakat atau rakyat Republik Indonesia ini jumlahnya 270 juta dengan range usia yang sekian, yang sedemikian beragam, gitu ya. Media klasik gitu ya, seperti TV, radio, koran itu mungkin masih efektif untuk segmen tertentu. Betul betul. Media online untuk segmen milenials, muda yang melek akan gadget menjadi efektif, gitu kan. Media kajian di pengajian-pengajian misalkan gitu. Kajian di kampus-kampus itu juga efektif untuk segmen-segmen yang seperti itu. Bahkan bahkan sampai ke khutbah Jumat misalkan gitu. Itu bisa jadi efektif. Bisa jadi kurang efektif karena cuma 10 menit misalkan gitu, 15 menit, paling lama 20 menit belum lagi doanya. Sehingga Betul. kita harus gunakan semua media untuk meningkatkan literasi keuangan Indonesia. Karena apa? Karena salah satu cerminan negara yang maju adalah ketika literasi keuangannya itu tinggi. Dan kita juga harus menyelamatkan dalam tanda petik gitu ya, aset masyarakat kita dari terjebak ke dalam investasi bodong misalkan Nah, gitu. betul itu penting banget Pak. Nah, sehingga edukasi semacam ini, dan kenapa ketika ditanya media, saya bilang semua media harus dipakai meskipun tentu ada prioritasnya ya, tergantung segmen mana yang ingin disasar. Saya rasa ketika pemerintah mencanangkan sukuk retail yang semakin retail gitu ya, yang nominalnya makin kecil, kemudian metode penjualannya juga melalui mitra distribusi yang secara online, maka edukasi yang dari media-media yang dulu nggak kepikiran, media-media online, YouTube, segala macam ini menjadi mungkin efektif untuk menyasar segmen tertentu. Tapi kita juga perlu ingat segmen-segmen milenials itu punya kebiasaan yang kita sebutnya sindrom YOLO, you only live once, gitu kan? Betul sekali nih. Spesifikasinya untuk ya udahlah Instagramable atau FOMO, fear of missing out, khawatir ketinggalan zaman. Nah, bagaimana kita bisa mengubah supaya orang merasa ketinggalan zaman, enggak keren kalau belum investasi di sukuk retail misalkan gitu. Wah, itu Enggak dia. gaya kalau enggak ini, sehingga harus seperti itu. Hanya saja memang millennials ini mungkin juga udah kebawa nih untuk mau berinvestasi, termasuk investasi di sukuk retail. Tapi nominalnya mungkin nggak akan banyak, ya kan? Karena mereka juga belum punya aset yang demikian besar. Maka pengaruh itu harus juga menyasar segmen-segmen yang memiliki memiliki rekening yang relatif besar. Maka harus ke level yang di atasnya milenial, atau di atasnya lagi orang tuanya milenials itu. Sehingga bagaimana milenials bisa membujuk si orang tuanya atau apanya yang mungkin tabungannya masih ada di tabungan doang, atau duitnya itu masih ada di tabungan doang, atau ada di deposito doang gitu ya, untuk juga masuk ke instrumen-instrumen keuangan yang syariah tentunya, dan juga memberikan imbal hasil yang baik dan juga aman gitu Mbak. Wah, bener banget tuh Pak. Ini permasalahan generasi milenial itu banget tuh, YOLO dan FOMO ya Pak. Iya, oke. Jadi di tengah banyaknya dunia online ini nih Pak, kita kan juga sudah pasti dengan adanya platform-platform online seperti Bareksa gitu salah satunya, itu kan juga memudahkan investor untuk menggunakan sukuk retail, membeli sukuk retail gitu kan, tadinya mungkin sulit harus ke bank atau harus gimana gitu ya Pak ya. Nah, jadi menurut Bapak sendiri, benar juga tuh yang tadi kata Bapak bilang kalau misalnya ceramah-ceramah di masjid itu seharusnya efektif ya Pak ya? Ya. Karena menyasar langsung gitu. Ya, belakangan pernah ada tuh masyarakat ekonomi syariah di Jawa Timur menyusun khutbah Jumat, buku khutbah Jumat. Ada berapa kumpulan khutbah Jumat, bukunya cukup tebal,
untuk berkaitan sama ekonomi syariah. Nah, sedikit bocoran, Otoritas Jasa Keuangan melalui Direktorat Pasar Modal Syariah juga lagi menyusun, bekerja sama-sama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia lagi menyusun khotbah Jumat khusus untuk investasi secara syariah. Dan bukannya investasi, juga ada etika bisnisnya segala macam, tapi memang berkaitan sama ada perencanaan keuangannya, ada juga tentang sukuk negara, ada juga tentang saham dan sebagainya. Itu ada bukunya yang sekarang lagi dalam proses editing akhir saya rasa, yang harapannya itu bisa disebarkan di masjid-masjid kepada khotib-khotib, sehingga khotib-khotib bisa menggunakan itu untuk salah satu bahan lah ya kalau mereka ingin menyampaikan khutbah Jumat misalkan gitu. Oke, berarti kan khotib-khotib ini juga harus mulai belajar sedikit-sedikit tentang investasi syariah itu sendiri ya Pak ya, tentang ekonomi Islam. Mungkin nanti bisa kali ya Pak ya dari MUI mungkin Pak akan diadakan acara untuk mengumpulkan para khotib-khotib Jumat untuk belajar khusus ekonomi syariah ini gitu Pak. Betul, sudah banyak upaya-upaya dilakukan seperti itu ya, bahkan banyak lah ya termasuk bersama OJK tadi itu. OJK juga pernah membuat semacam TOT, Training of Trainers, untuk Ikatan Dai Indonesia, Ikatan Dai apa gitu namanya itu Ikatan Dai itu juga dilakukan semacam training for trainers gitu kan, itu juga cukup membantu. Tapi memang bukan tapi sih lebih memperkuat lagi juga memang sekarang eranya kan udah era digital, sehingga kita memang harus mengedukasi dari banyak sisi. Makanya saya bilang dari semua media, termasuk khutbah Jumat itu iya, yang secara online iya, secara YouTube ya itu juga perlu, misalkan kita atau Instagram itu juga dimanfaatkan, apalagi Facebook juga iya gitu. Jadi semua media lah harus kita pakai. Karena begini juga Mbak Diandra ya, ketika ngomongin financial technology, fintech, selalu masyarakat asumsinya apa coba? Utang, pinjol, bener nggak? Iya, betul. Itu tantangan kita. Jadi financial technology, digitalisasi dalam transaksi keuangan, masyarakat tuh lebih banyak memanfaatkannya untuk pinjaman, which is itu menggerogoti gitu kan, misalnya gitu. Bahkan iklannya sedemikian bombastis gitu kan, hampir di semua jalan-jalan strategis itu ada baliho besar gitu kan, pinjam dengan apalah biaya murah lah, fasilitas ini malah menurut saya sih agak kurang etis ya dalam beriklan ya. Saya mengatakan bahwa fasilitas ini hanya akan menjadikan Anda lebih terdepan daripada teman-teman Anda yang masih menabung gitu. Iya betul. Jadi Anda selalu bisa memiliki loh barang-barang itu tanpa harus nabung lama-lama gitu. Padahal harus bayar ya Pak. Itu ada biayanya. Benar. Dan kadang-kadang biayanya nggak murah juga gitu kan. Nah, dengan iming-iming iklan yang semacam itu atau iming-iming bisa konsumsi lebih cepat gitu kan. Ini kan berbanding terbalik sama yang sebutlah Barik saya lakukan, untuk orang menunda konsumsi untuk mendapatkan hasil yang lebih besar tapi di kemudian hari. Betul. Itu kan sifatnya tidak visualnya tuh panjang gitu. Iya, seperti sukuk ini sendiri juga ya Pak ya. Jadi prinsipnya itu menunda kesenangan untuk mendapatkan kenikmatan di masa depan gitu. Persis. Betul Pak. Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih dari generasi Muslim di Indonesia ini terutama atau anak muda gitu ya. Jadi kalau menurut pandangan Bapak sendiri tuh masih lebih banyak yang skeptis atau lebih banyak yang udah percaya sih Pak sama SBN Syariah itu sendiri?